Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Emi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak. Melanjutkan materi kita pada pekan sebelumnya, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak. Ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, jarak garis ke garis. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Apa itu jarak titik ke titik? Nah, perhatikan peragaan berikut ini. Misalnya ini ada titik A ke titik B, maka jarak dari titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, panjangnya berapa? Itu adalah jarak dari titik ke titik. Panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A. Nah, tentukan jarak titik A ke titik C. Berarti kan kita membuat ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Ternyata membentuk ruas garis AC. Padahal garis AC itu adalah diagonal sisi pada bidang ABCD. Perhatikan, segitiga ABC yang terbentuk itu adalah segitiga siku-siku. Maka panjang AC itu bisa dicari dengan menggunakan Pythagoras. Titik A ke G. Perhatikan titik A ke G. Nah, kita buat ruas garis A ke G. Titik A ke G itu adalah diagonal ruang yang menghubungkan titik A ke titik G, atau ruas garis AG itu merupakan diagonal ruang kubus ABCDEFGH. Kita cari nih, segitiga siku-sikunya adalah ACG. Nah, misalnya kita ambil ACG boleh. Berarti kalau kita mengambil ACG, maka mencari AG juga mencari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Kita buat dulu bidang EFGH. Nah, tengah-tengahnya ini misalnya kita beri simbol P. Maka jarak A ke P itu adalah apa? Cari lagi segitiga siku-sikunya. Kalau sudah ketemu, kemudian baru dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, jarak titik A ke titik C. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B, maka panjang AC itu adalah Pythagorasnya. AB kuadrat plus BC kuadrat, kemudian di akar. Panjang AP, ABA, panjang BCA dikuadratkan menjadi akar 2A kuadrat. Akar 2 tidak bisa, akar A kuadrat adalah A. Maka panjang AC itu adalah A akar 2 cm. A akar 2 cm. Udah kan? Jadi tentukan segitiga siku-sikunya, kemudian cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Berikutnya, jarak AG. Nah, tentukan segitiga siku-sikunya. Misalnya ACG dengan siku-siku di C. Iya. Maka panjang AG itu adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berapa panjang AC tadi? Panjang AC adalah A akar 2 kuadrat. Panjang CG A kuadrat. A kuadrat akar 2 dikuadratkan, berarti 2A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. G
kita akar 3-nya tetap, berarti menjadi A akar 3. Iya, A akar 3. Jadi panjang jarak antara A ke G itu adalah A akar 3. Berikutnya jarak A ke P. Nah, perhatikan segitiga AEP. Siku-siku di E. Maka panjang AP itu adalah AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Berapa panjang AE? A cm. Panjang EP itu adalah setengah EG. Panjang EG itu sama dengan panjang AC. Mereka adalah diagonal sisi. Berarti A akar 2. Setengahnya setengah A akar 2. Kita kuadratkan ya. Setengah kuadrat ini 1/4, akar 2 kuadrat 2 dikali 1/4. Berapa? 1 ya, berarti A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Nah, berarti 1 ditambah setengah, 1/2 atau 3/2 A kuadrat. Akar 3 tetap, akar 2 tetap, A kuadrat di akar A, berarti A kali akar 3 per akar 2. Atau kemudian di ini ya, ini saya mau ngurek-ngurek ini. Berarti ini adalah akar 3. Pen. Jadi akar 3 per akar 2 itu ya, kali A. A-nya saya taruh depan. Nah, di bawahnya ini kan ada akar 2. Kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2. Maka hasilnya menjadi akar 2 kali akar 2 setengah ya, setengah. Akar 3 kali akar 2 akar 6 A. Nah, ini. Jadi panjang A ke P itu adalah setengah akar 6 A. Berikutnya jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Peragaannya perhatikan. Nah, ini ada titik A dan garis G. Maka jarak titik A ke garis G itu adalah kita hubungkan. Ya, titik A ke garis G cari yang tegak lurus. Gitu ya. Jadi jarak titik A ke titik G itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan garis G. Syaratnya apa? Tegak lurus. Syaratnya tegak lurus. Titik A ditarik ke garis G, kemudian buat ruas garisnya, cari yang tegak lurus, kemudian hitung panjangnya. Itu menjadi jarak titik ke garis. Kita lihat contohnya. Ya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm. Nah, jarak titik A ke HG. Cari garis HG, cari titik A. Iya, kita hubungkan, kita tarik titik A ke garis HG yang tegak lurus kemana ini? Nanti kita cari jaraknya. Pembahasannya ya, kita tarik titik A ke garis HG yang tegak lurus itu adalah ke titik A. Nah, kenapa? Karena garis AH itu tegak lurus dengan garis HG. Maka kita mencari panjang
ruas garis AH. Perhatikan AH itu adalah diagonal sisi, diagonal bidang. Diagonal bidang dari kubus itu kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Atau langsung, tadi kan sudah ketemu ya, kalau panjang sisinya A, maka diagonal bidangnya adalah A akar 2. Karena merupakan diagonal bidang. Karena sisinya 5, maka panjang AH adalah 5 akar 2 cm. Jadi ditarik titik ke garis, cari yang tegak lurus. Berikutnya, masih sama dengan kubus, dengan rusuk 6, ya. Jarak titik B ke diagonal AG. Nah, titik B ke diagonal AG sama ya, jadi ditarik titik B ke garis AG itu cari yang tegak lurus. Terlihat tegak lurusnya di situ. Ini ya. Nah, perhatikan segitiga ABG. Perhatikan segitiga ABG. Atau mungkin ABG ya. Diagonal sisi ABG itu panjangnya adalah 6 akar 2. Kemudian panjang AB 6. Panjang AG kita cari dengan menggunakan Pythagoras. Terlihat segitiga ABG itu adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Karena segitiga ABG siku-siku dengan panjang kakinya tidak sama, maka ketika kita menarik titik B ke garis AG itu tidak di tengah-tengahnya ya. Diagonal ruang AG itu adalah 6 akar 3 ya. Nah, lihat segitiga ABG gitu ya, kan ini tidak sama, ini kan tidak sama. Karena tidak sama, maka ini kan tidak di tengah-tengahnya. Ini menggunakan konsep segitiga, jadi menggunakan luas segitiga. Kita lihat luas segitiga ABG dengan siku-siku di B, maka alasnya 6, tingginya 6 akar 2. Kita lihat dari sisi yang lain, segitiga ABG, jika AG-nya itu adalah alas, maka tingginya BP. Maka kita bisa mencari panjang BP. Lihat segitiga tadi ya, atau menggunakan sin juga boleh. Jadi sin B, sin sudut A, sin itu apa? Demi, depan, miring, 6 akar 2 per 6 akar 3, sama dengan BP per AP. Ya, BP per AB. Karena miringnya AB. Nah, ini kita buat perbandingannya. BG berapa? 6 akar 2, AB-nya 6. Ya, jadi BP itu adalah ini ya, jadi saya tulis dulu. Ini adalah BG-nya 6 akar 2. 6 akar 2. Per AG-nya 6 akar 3. Nah, mencari BP itu adalah 6 kali 6 akar 2 per 6 akar 3. 6-nya kita coret, tinggal 6 akar 2 per akar 3. Dikali, dirasionalkan akar 3 per akar 3 menjadi 6 akar 6 per 3. Ya, ini akar 2 kali akar 3 kan akar 6. Jadi hasilnya BP adalah 2 akar 6. Jadi panjang BP, jarak B ke AG itu adalah 2 akar 6 cm. Atau menggunakan luas segitiga ya, tadi yang saya bilang, menggunakan luas segitiga. Jadi luas segitiga ABG itu dilihat dari dua cara. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Sini.
luas segitiga ABG. Yaitu yang pertama setengah AB, karena alasnya AB, tingginya BG. Yang kedua, kita lihat alasnya AG, tingginya BP. Nah, sama-sama punya setengah dicoret. Panjang AB 6, panjang BG 6/2, panjang AG 6/3, panjang BP dicari. Ya, ini sama-sama punya 6, kita coret. Berarti BP itu sama dengan 6/2 dibagi akar 3. Dirasionalkan, dikali akar 3 per akar 3, hasilnya menjadi 6/6 per 3. Kita coret, hasilnya 2/6. Sama ya, 2/6. Nah, boleh menggunakan perbandingan trigonometri, boleh menggunakan luas segitiga. Contoh berikutnya, diketahui limas TABCD, limasnya beraturan, berarti alasnya berupa persegi. Panjang rusuk alas 12, ya, seperti ini. Kemudian panjang rusuk tegaknya adalah 12/2. Maka jarak A ke TC, A ke TC, A ke TC. Jadi kita hubungkan titik A ke garis TC, kemudian cari yang tegak lurus. Kita bahas. Nah, jarak A ke TC, cari yang tegak lurus. Iya. Nah, AC itu kan diagonal persegi, maka panjangnya 12/2. Kemudian lihat segitiga TAC, lihat segitiga TAC. TAC ini 12/2, 12/2, 12/2. Berarti segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, berarti kan ini ketika kita menarik titik A ke garis TC, berarti kan terletak di tengah-tengahnya, karena ini kakinya sama, ini berarti di tengah-tengahnya. Maka panjang AP itu adalah menggunakan Pitagoras, AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. AC-nya 12/2, PC-nya 6/2, dikuadratkan masing-masing. Hasilnya adalah 12 kuadrat 144 dikali akar 2 kuadrat 2, 144 kali 2. Ini juga sama, 6 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Atau duanya duanya dipinggirkan ya, atau begini, 144 kali 2 min 36 dikali 2 ya, dikali 2. Nah, karena duanya itu ada, dua-duanya punya 2, maka duanya dikedepankan. Hasilnya 144 min 36 seperti ini. Iya, hasilnya 6/6. Ini dijabarkan ya, 2 kali 108 itu 2 kali 3 kali 36. Jadi jarak A ke TC itu adalah 6/6 cm. Bagaimana, mudah ya? Contoh berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 dan titik P itu pada pertengahan FG.
Titik P terletak pada pertengahan FG. Jarak titik A ke garis DP. Titik A ke garis DP. Gimana ini? P itu adalah pertengahan FG tadi ya. Nah, seperti ini. Kalau kita gambarkan kan seperti ini. Titik A ini adalah bidang D A F G. Ya. Seperti ini. Kemudian D ke P, A-nya di sini. Titik A ke garis DP. Iya, seperti ini. Karena garis AP itu 6 ya. AP sama dengan DP. Kita cari dulu panjang DP dengan menggunakan Pythagoras. Iya. Nanti menggunakan panjang DP itu adalah DG kuadrat tambah GB kuadrat. Hasilnya iya. Akar 81 ya, 9. Berarti DP 9, AP 9. Ya. DP 9. Kemudian menggunakan luas segitiga. Tadi ya, jadi ketika dengan perhatikan luas ADB ini kalau alasnya AD maka nanti tingginya PR. Terus yang kedua kalau alasnya DP maka tingginya AKI. Kita masukkan DP-nya adalah 9, AKI-nya dicari, AD-nya 6, PR-nya adalah 6 akar 2. Masukkan. Sudah dimasukkan, maka AKI sama dengan 6 kali 6 akar 2 per 9. Oke, hasilnya 4 akar 2. Jadi dicoret ya. Dicoret 9 dengan 36 kan sisanya 4. Berarti AKI sama dengan 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP itu adalah 4 akar 2 cm. Oke, itu dulu untuk jarak titik ke titik dan titik ke garis. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.